Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Pertamina Patra Niaga Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara menerima 162 pengaduan dari masyarakat yang mengeluhkan sepeda motor mereka bermasalah usai mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU. Pertamina terus melakukan pendalaman terkait dengan laporan masyarakat. Selain melakukan uji laboratorium BBM di SPBU, Pertamina juga melakukan pengujian pada BBM di kendaraan yang mengalami masalah. Sampai dengan hari ini, dimulai tanggal 24 kemarin kami sudah membuka posko, 24 hari Jumat Oktober yang lalu, buka posko. Sampai dengan hari ini laporan yang masuk lewat kanal resmi, pelaporan di posko maupun langsung menuju SPBU tempat pembelian terakhir sebanyak 162 laporan. Sementara untuk Malang Raya sendiri tercatat itu baru 4 laporan per hari ini. Jadi memang terus kami tunggu laporan dari masyarakat. Kemudian tadi sejumlah pengendara sepeda motor mengeluhkan motornya bermasalah bahkan mogok usai mengisi BBM jenis Pertalite. Tak hanya di bengkel biasa, di bengkel resmi pun banyak motor warga diperbaiki dengan keluhan serupa. Daerah Perian sebelumnya sih nggak masalah karena saya ngisinya di Bangkalan. Habis itu saya ngisi di daerah Perian itu kena ini ya. Nah, awalnya saya nggak ngerti kenapa. Di situ saya ngeliat dari berita-berita karena bahan bakar. Cuma saya bawa ke sini lagi ke daerah Bangkalan di bengkel sini juga sama. Akhirnya kenanya ke busi jatuhnya. Sementara di Kediri, Jawa Timur, polisi bersama Pertamina melakukan sidak di sejumlah SPBU. Hal ini dilakukan merespon laporan sejumlah pemilik sepeda motor yang mengalami kendala usai mengisi BBM jenis Pertalite. Tadi kita sudah melaksanakan, ada di 3 SPBU, kita melaksanakan uji kualitas, baik itu secara spesifikasi, standar dan mutu, apakah sudah sesuai, dan tadi rekan-rekan bersama-sama kita melihat bahwasannya BBM yang terdistribusi di wilayah Kota Kediri, khususnya di SPBU yang kita lakukan pengecekan, semuanya masih dalam batas normal. Di 3 SPBU yang kita sampling tidak ada kandungan airnya. Juga kita tadi ada pengambilan sampel juga di produk Pertamax, Turbo, dan juga Biosolar. Kita sounding juga alhamdulillah nggak ada kandungan airnya. Merespon dugaan adanya campuran air dalam BBM jenis Pertalite, Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan memberi sanksi tegas kepada Pertamina Patra Niaga jika ditemukan pelanggaran. Kita akan konsen untuk menjaga kualitas. Kita meminta kepada Pertamina jangan main-main, ya. Saya nggak main-main, saya sekalipun BUMN, tapi saya akan memantau karena mereka yang bertanggung jawab untuk urusan kualitas terhadap konsumen dan juga penyaluran untuk subsidi. Ya. Bagus, namun demikian kami terbuka untuk masukan saran dari teman-teman kami ke depan. Selanjutnya kami juga menyampaikan kepada masyarakat agar kalau ada keluhan silakan langsung saja kepada kami agar tidak mendapat informasi dari sebenarnya. Pertamina menyediakan layanan pengaduan konsumen di setiap SPBU untuk menampung keluhan masyarakat yang mengalami kendala dalam pengisian BBM. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana soal pengaduan BBM bermasalah? Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juga juru kamera Cilmi Ardianto Fani dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi Alfian. Alfian, ini kan kita tahu Pertamina buka posko pengaduan. Nah, dari pantauan Anda, apa saja yang diadukan para pengendara selain mengalami mogok atau mati mesin bagi kendaraan mereka begitu? Apa saja dan jumlahnya sudah berapa yang mengadu? Juga saudara, benar saja memang Pertamina Patra Niaga telah membuka posko layanan aduan konsumen begitu. Kalau kami bisa mendata lebih jauh ada sekitar 17 posko aduan yang dibuka di seluruh Jawa Timur, begitu termasuk di tempat saya melaporkan saat ini yaitu di SPBU di Jalan Kayun, Surabaya. Memang dari data sementara ada 162 kendaraan ataupun konsumen yang mengadukan adanya permasalahan di mesin
kendaraan mereka, baik itu roda 2 maupun roda 4. Jika kita rinci lebih lanjut, ada sekitar 155 roda 2 dan juga 7 roda 4 atau mobil begitu yang telah mengadu ke call center maupun ke posko layanan, termasuk tempat saya saat ini. Tadi kami juga berbincang kepada petugas SPBU Siaga, begitu hingga kemarin, hingga semalam, sudah ada 5 dari konsumen atau masyarakat yang mengadu terkait kendaraan mereka yang bermasalah. Namun pantauan kami dari pagi tadi hingga saat ini, saat saya melaporkan saat ini, memang di tempat SPBU Kayun Surabaya sendiri belum ada lagi masyarakat yang melapor terkait kendala mesin atau kendaraan mereka setelah mengisi bahan bakar di SPBU. Rata-rata ini Aidit dan juga saudara, kendaraan atau motor maupun mobil dari masyarakat sendiri mengalami tersendat, atau kalau bahasa dari masyarakat sendiri mengalami berbek saat dikendarai begitu setelah melakukan pengisian bahan bakar di SPBU. Ada juga yang sempat mogok dan kemudian harus dituntun atau dibawa ke bengkel untuk dilakukan pengurusan bahan bakar, baik itu seperti Pertalite, dan kemudian menjadi syarat, salah satu syarat masyarakat yang ingin melapor harus membawa sampel juga dari bahan bakar yang diisi di SPBU. Begitu aja sih. Oke, ini kan kita sudah lihat ya, langkah Pertamina ini dilakukan ada membuka posko pengaduan. Tapi kemudian pertanyaan saya selanjutnya adalah begini, bagi pengendara yang kendaraannya berbet lah ibaratnya ya begitu, tidak lancar mesinnya begitu, dan harus dibawa ke bengkel, apakah Pertamina menanggung biayanya atau tidak? Ya, ada dan juga saudara, informasi yang kami dapatkan dari petugas jaga sendiri, memang jika ada masyarakat yang mengalami kendala, terutama di tanggal 28 Oktober hingga hari ini, tanggal 30 Oktober 2025, diharapkan dapat segera melapor ke posko aduan, termasuk juga dapat melaporkan saat ini di SPBU Jalan Kayun Surabaya yang setiap harinya dilayani mulai dari pukul 8 hingga pukul 4 sore nanti, dan ini merupakan hari terakhir dengan membawa sampel dari bahan bakar yang telah diisi, termasuk juga nota pembelian dari bahan bakar dan juga nota proses atau biaya penghabisan untuk proses perbaikan di bengkel. Nah, ini bisa dapat diajukan untuk menjadi bahan bukti maupun bahan untuk mencari ganti rugi di posko pengaduan. Sementara untuk bahan bakar sendiri, jika masyarakat memang merasa dirugikan, nanti akan diganti bensin. Sementara untuk biaya kerusakan ini nanti akan diajukan terlebih dahulu melalui posko aduan, dan ini memang sudah menjadi komitmen dari Pertamina dan dibuka hingga hari ini tanggal 30 hingga pukul 4 sore nanti. Ada sih. Oke, terkait dengan penyelidikan ini kan juga sudah melibatkan polisi begitu di sana. Bagaimana? Apakah sudah ada keterangan dari polisi terkait dengan penyelidikan dugaan BBM jenis Pertalite ini bercampur dengan air? Ya, hingga saat ini memang belum ada statement atau klarifikasi ataupun keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait apakah memang betul ada dugaan air yang tercampur di BBM jenis Pertalite yang kemudian berakibat atau berdampak pada permasalahan mesin dari kendaraan masyarakat. Namun yang kami dapat informasikan kemarin juga sudah dilakukan sidak oleh Dirjen Migas Kementerian SDM Laude Sulaiman beserta Direktur Utama Pertamina Patraniaga Mas Ega Legowo Putra di beberapa SPBU baik itu di Gresik maupun di Surabaya di tempat saya melaporkan saat ini, dilakukan uji sampel menggunakan uji sampel visual begitu untuk memastikan BBM ini tidak tercampur dengan kandungan air. Selain itu juga ada uji pasta air yang untuk memastikan juga bahwa penyimpanan bawah tanah tidak mengandung air. Dan dari kedua uji yang dilakukan di lapangan ini, ada juga saudara, memang tidak ditemukan adanya BBM jenis Pertalite yang tercampur air setelah dilakukan pemeriksaan uji sampel. Namun pihak Pertamina memang memastikan kepada masyarakat bahwa uji tidak hanya selesai di lapangan, namun juga akan dibawa ke uji laboratorium untuk menentukan apakah yang menjadi kendala selanjutnya. Begitu, Ardi. Oke, baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juga juru kamera Cilmi Ardianto Fani melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.